Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan ada 4 macam atau tingkatan hidayah. Kalau tadi saya simpulkan ada 2 ya. Itu yang umumnya sampai para ulama. Yang pertama, beliau mengatakan hidayah itu ammah. Hidayah yang sifatnya umum. Hidayah ini meliputi semua makhluk hidup dengan jenisnya yang beragam. Dan ini tentu sangat rinci penyampaian beliau rahimahullah. Jadi maksudnya seperti hewan tahu makanannya, hewan tahu cara melahirkan induk hewan ya. Kemudian hewan anak bayinya tahu cara menyusui ya. Kita mungkin semua juga begitu tahu bagaimana ini tangan fungsinya untuk ini ya. Kemudian dan seterusnya mata melihat, telinga mendengar dan ini semua namanya hidayah ammah dan ini masuk dalam seluruh makhluk tidak terkecuali. Yang kedua adalah hidayatul bayan wad dalala wat ta'rif wal irsyad. Artinya hidayah bayan ya, hidayah yang berisi penjelasan ya, argumentasi yang seperti tadi kita jelaskan, hidayat irsyad ya. Kata beliau ini semua bisa dilakukan oleh siapapun yang memiliki kemampuan menyampaikannya. Ini yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura surah nomor 42 ayat 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya kamu benar-benar akan memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Artinya kita punya peluang untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan kepada orang. Itu namanya hidayah irsyad. Allah juga yang memudahkan kita memahami dan kita bisa menyampaikan. Setiap muslim yang menyuruh pada kebaikan, ketaatan atau amal soleh adalah seorang dai kepada hidayah. Selain itu hidayah juga dapat diperoleh dengan kitab atau dari kitab bacaan maupun kitab visual sekarang. Yang ketiga, hidayah taufik wal ilham ya. Artinya taufik tadi yang kita jelaskan ya, hanya mutlak dari Allah. Ini merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang memilikinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ia memberi hidayah kepada siapa yang ia kehendaki tanpa ada campur tangan pihak lain, sekalipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 272 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi may yasha. Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tapi Allah lah yang memberi petunjuk, maksudnya memberi taufik siapa yang dikehendakinya. Karena hati berada di tangan Allah Subhanahu wa taala dan ia dapat membolak-balikkan sekehendaknya. Hidayah taufik ini juga dan ilham, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, memiliki 2 tingkatan. Ini lagi dibagi 2. Hidayah yang ketiga ini, taufik dan ilham ini yang Allah berikan taufiknya ya, Allah mudahkan dia untuk itu. Ada 2 macam. Hidayah taufik yang pertama, hidayah taufik dari kekufuran dan kesyirikan menuju Islam dan tauhid. Ini seperti kasus Umair tadi. Ini sebabnya kita ambil pelajaran ini ya. Karena memang Allah SWT mengeluarkan dia dari kekufuran. Bisa saja Allah buat dia mati, dibunuh oleh kaum muslimin. Umar bin Khattab bisa tebas lehernya tadi. Tapi subhanallah Allah buat Nabi SAW menyuruh Umar untuk berhenti mencekiknya atau menariknya. Kemudian ditanya oleh Nabi SAW, Nabi juga bisa permalukan. Tapi dia diberikan taufik oleh Allah untuk mengucapkan syahadat. Dan syahadat ini menyelamatkan orang dari kekufuran kan gitu. Sebagaimana kita ceritakan juga tentang kisah Hindun kan, istri Abu Sufyan pada saat Nabi SAW menyuruh membunuhnya. Tiba-tiba Nabi dengar suaranya di barisan perempuan, lalu Nabi bilang Hindun, dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Dia selamatkan dirinya dengan syahadat gitu. Hidayah ini diperoleh oleh seseorang yang sebelumnya kafir dan musyrik dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat beserta segenap ketentuan dan persyaratannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran surah nomor 3 ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh wallahu basirun bil ibad. Katakanlah hai Muhammad kepada orang-orang yang telah diberi Alkitab, Yahudi dan Nasrani, dan kepada orang-orang yang ummi, orang-orang yang belum pernah membaca kitab atau tidak tahu, apakah kalian mau masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan ayat-ayat Allah hai Muhammad, dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Hidayah ini dapat menyelamatkan seseorang dari kekekalan dari api neraka meskipun ia pernah terjatuh dalam lembah dosa dan jurang kemaksiatan. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki, Allah yang maha suci dan maha tinggi akan mengampuni dosanya meskipun ia meninggal sebelum sempat taubat. Artinya dengan syahadat
Tetap disiksa di neraka dengan dosa-dosanya, tapi dia akan masuk ke dalam surga. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 48, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni segala dosa selain syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Tidak ada sesuatu pun yang dapat mencabut hidayah ini melainkan apabila seseorang melakukan salah satu pembatal keislaman dan ketauhidan yang telah dirinci oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah. Yang kedua tadi itu ya, hidayah taufik Allah berikan kepada orang kafir masuk Islam, seperti kasus Umair. Sekarang yang kedua adalah hidayah taufik, kata Ibnu Qayyim, dari kebid'aan, bid'ah, perbuatan-perbuatan yang dikarang-karang menuju ke sunnah, dan dari kemaksiatan menuju ketaatan, dan dari dosa menuju ke ibadah. Artinya orang sudah muslim tapi Allah selamatkan dia. Allah sampaikan ke telinganya tentang petunjuk-petunjuk yang benar, dalil-dalil wahyu. Hidayah ini merupakan hidayah yang paling utama. Ini yang diinginkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW. Ini juga yang seharusnya dicari oleh seorang hamba. Dengan hidayah ini seorang hamba berlomba meraih pahala yang besar, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan surga dambaan setiap hamba. Tidak semua orang yang telah diberi hidayah kepada Islam bisa mendapatkan hidayah untuk mengamalkan Islam sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Bahkan sudah menjadi sunnatullah, ketetapan Allah Azza wa Jal. Banyak pihak yang menyimpang dan sesat, sedangkan yang sedikit yang selamat dari mereka hanya sedikit. Cermatilah berita Nabi SAW dalam hadis yang masyhur, hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahumullah. Rasulullah SAW bersabda, wa taftariku ummati ala 73 millah kulluhum fin nari illa millatun wahidah. Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya pasti masuk neraka. Maksudnya masuk neraka dulu, nanti masuk surga karena perbuatan-perbuatan bid'ah yang mereka lakukan. Kecuali satu golongan masuk surga tanpa hisab nih. Maka beliau ditanya oleh para sahabat, siapa mereka satu golongan itu ya Rasulullah? Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, golongan yang berada di atas apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Selesai. Rasulullah dan sahabat kerjakan, kita kerjakan. Tidak usah dikerjakan. Agama sudah sempurna. Ini orang yang selamat. Hanya satu golongan yang dinyatakan selamat dari kesesatan. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidayah ini merupakan konsekuensi dari hidayah taufik yang pertama. Setiap orang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat dan memeluk agama Islam harus mempelajari dan mengamalkan Islam sesuai dengan bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia harus mengaplikasikan Islam secara kafah dalam kehidupannya, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 208. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Yang keempat teman-teman sekalian adalah yang terakhir, hidayah untuk dapat masuk ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ahli surga dalam surah Al-A'raf surah nomor 7 ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Para ahli surga akan berkata setelah masuk di surga, segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini. Keempat tingkatan hidayah ini, kata beliau dalam penutupan, bertahap sifatnya. Seorang hamba yang belum mencapai tingkatan kedua tidak akan mencapai hidayah tingkatan yang ketiga. Untuk mendapat tingkatan hidayah yang keempat, ia harus melalui tingkatan yang kedua dan ketiga. Demikianlah seterusnya. Ya. Jadi artinya hidayah ini saling berhubungan satu sama yang lainnya. Hanya saya tadi itu adalah rincian yang bisa kita ambil pelajaran darinya. Allahu a'lam.